Demokrasi berawal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya kekuasaan. Bagaimana pendapat demokrasi menurut para ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Ciri-ciri demokrasi yaitu yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Segala keputusan yang diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan KKN di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang. Kemudian yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, adanya sistem kepartean. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui sistem partai ini, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dengan sah. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki, di mana bentuk pemerintahannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Contohnya ada Vatikan, Kamboja, dan lain-lainnya. Monarki dibedakan menjadi 3, ada absolut, parlementer, dan konstitusional. Yang kedua ada tirani, di mana bentuk pemerintahannya dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter, namun dalam kekuasaannya dilakukan secara sewenang-wenang. Contohnya saat Uni Soviet dipimpin oleh Joseph Stalin. Yang ketiga ada aristokrasi, di mana bentuk pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang. Salah satu contohnya saat Prancis di tahun 1700. Yang keempat ada oligarki, di mana pemerintahan tersebut dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun yang memiliki peranan penting dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, dan kekuatan militer. Contohnya di Afrika Selatan saat pemerintahan Nelson Mandela. Yang kelima ada demokrasi, di mana kekuasaannya dipegang oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dibagi menjadi beberapa bagian, ada demokrasi langsung, tidak langsung, semi langsung, parlementer, dan sebagainya. Contohnya ada Norwegia dan Republik Ceko. Yang keenam ada otokrasi, di mana pemerintahannya itu memiliki kekuasaan tunggal, seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya Republik Romawi saat Perang Dunia Kedua. Yang ketujuh ada oklokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh rakyat, tapi rakyat tidak tahu tentang apa pemerintahan tersebut. Contohnya saat Amerika Serikat di tahun 1930. Yang kedelapan ada federal, di mana bentuk pemerintahannya membagi negara tersebut ke dalam beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk kesatuan. Contohnya ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan India. Yang kesembilan ada republik, di mana bentuk pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Contohnya ada Indonesia, Cina, dan sebagainya. Demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa kini, demokrasi tidak sekedar sebagai suatu bentuk pemerintahan saja, tetapi juga sebagai sistem politik. Sistem politik itu sendiri lebih luas pengertiannya daripada sistem pemerintahan. Sistem politik secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu menurut Ari Budiman itu ada sistem politik demokrasi dan otoriter, sedangkan menurut Samuel Huntington itu ada sistem politik demokrasi dan non-demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.
Nah, di sini yang termasuk sistem politik non-demokrasi itu ada otoritarian, totalitarian, rezim militer, monarki absolut, kediktatoran, rezim komunis, fasis, dan sistem satu partai. Ukuran yang membedakannya adalah dari ciri-ciri yang menandakan keduanya. Sistem politik demokrasi adalah pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan sistem politik kediktatoran adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip otoriter. Pada intinya, bentuk negara, baik kerajaan maupun republik, bisa melaksanakan sistem demokrasi atau kediktatoran, tergantung pada prinsip penyelenggaraan negara itu sendiri. Kita akan membahas tentang sistem politik demokrasi secara lebih dalam lagi. Nah, apa aja sih yang seharusnya ada di dalam sistem politik demokrasi? Yaitu ada pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, pemerintahan dan diskusi, pemilihan umum yang bebas, persidangan bebas, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, prinsip persetujuan dan konstitusi yang demokratis. Nah, negara yang memiliki ciri demikian itu dikatakan negara demokrasi dengan ukuran yang kontinu. Menurut Alamudi dalam ilmu kewarganegaraan, karya Sriwuryan dan Saifullah, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki suku guru demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Berikutnya adalah prinsip-prinsip non-demokrasi. Prinsip-prinsip non-demokrasi yaitu kebalikan dari prinsip demokrasi yang mana ditandai dengan kediktatoran dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini dianut pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip non-demokrasi tersebut antara lain: 1. Pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. 3. Rule of power. 4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. 5. Pemilihan umum yang tidak demokratis. 6. Kehidupan politik hanya dikuasai oleh satu partai politik atau beberapa partai politik, namun kekuasaannya dimonopoli oleh satu partai politik saja. 7. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. 8. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. 9. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berbicara serta kebebasan pers. 10. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. 11. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. 12. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. 13. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. 14. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan pendapat dilakukan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. 15. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu. Demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mencerminkan paham demokrasi modern karena rakyat Indonesia terlibat dalam pengambilan keputusan dalam negara melalui perwakilan dan aspirasi dari rakyat diakui oleh pemerintah. Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pemilihan umum yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Ketentuan pemilihan umum disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar yang berasaskan luber jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada perkembangannya pernah berlaku 4 demokrasi, yaitu demokrasi liberal atau parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi.
Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sejak tahun 1950 sampai tahun 1959. Karakteristiknya, sistem multipartai yang dimana parlemen terdiri dari suatu partai namun berasal dari beragam aliran atau ideologi. Kabinet pemerintahan koalisi yang tidak stabil dan kerap berganti, dan juga landasan ekonomi yang masih lemah karena Indonesia terhitung negara yang baru merdeka. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Karakteristiknya, kekuasaan presiden yang semakin besar oleh karenanya sistem kepartaian melemah, pemilu yang tidak terselenggara, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, serta kewenangan daerah terbatas, dan berkembangnya pengaruh PKI. Demokrasi Pancasila Orde Baru sejak tahun 1966 sampai tahun 1998. Karakteristiknya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah sangat tinggi dan condong ke arah diktator. Pemilu terselenggara teratur setiap 5 tahun namun tidak ada pergantian kekuasaan. Rekrutmen politik bersifat tertutup, peran militer sangat kuat dengan konsep dui-fungsi ABRI, dan kebebasan pers sangat dibatasi. Demokrasi Pancasila. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih arti dari demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Demokrasi Pancasila juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Yang kelima, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Yang keenam, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak namun gagasan yang dirasa paling baik. Demokrasi Pancasila juga mempunyai asas. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan baik nasib maupun cita-cita. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Yang ketiga, asas penjamin hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila juga mempunyai tujuan, di mana yang pertama agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, semua konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. 2. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. 3. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil. 4. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. 5. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. 6. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. 7. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. 8. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. 9. Kekuasaan yang paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. 10. Negara menggunakan sistem konstitusi
dalam menjalankan pemerintahannya, dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Namaku Sila. 17 tahun aku hidup di Indonesia. 17 tahun pula aku mengenal manis pahitnya Indonesia. Aku lahir dan dibesarkan di kota ini, ibu kota pertama negara Indonesia. Budaya dan semangatnya mengajariku banyak hal, menuntutku untuk terus bergerak maju, membuka jendela menuju dunia yang baru, membuka pikiran dan kenyataan tentang negeri ini yang semakin runyam. Ekonomi kita dijajah negara asing. Rakyat kecil yang jadi korbannya. Emang sih, negara kita kaya, tapi bukan negara yang menikmatinya. Lagi-lagi politik. Terlalu bosan untuk didengar. Terlalu jenuh untuk dilihat. Kabinet ada berdasarkan kemauannya, bukan kualitasnya. Politikus batuk, kasus pun ditutup. Bagaimana kita bisa mengadu kepada pihak yang katanya melindungi kita, sedangkan kebenaran saja masih sulit tercipta. Banyak suara rakyat yang belum didengar, suara yang keluar dari mulut kebosanan, yang hingga kini belum berbuah apa-apa. Hingga kini ku tetap melangkah, meratapi negeri ini yang semakin parah. Bukti-bukti nyata tidak membuahkan apa-apa, walaupun berita telah menguaknya. Terlalu banyak keprihatinan di negeri ini. Rakyat kecil selalu saja dibebani. Hanya sebagian orang yang merasakan manisnya. Wanita pun belum mendapat kesetaraannya. Di mana keadilan selama ini? Di mana demokrasi yang kita nanti?